Mereka mengatakan bahwa iya benar sih tujuannya itu, tetapi Mamam kalau berhadapan dengan kita itu kurang mengedepankan yang namanya rasa. Hai, mau cerita sedikit menjadi orang tua ya. Menjalankan peran sebagai orang tua itu menantang sekali. Saya pernah menjadi seorang single parent selama kurang lebih 10 tahun. Saya punya anak 3 dan ya tantangannya luar biasa ya. Nah sekarang setelah mereka dewasa, tentunya mereka bisa memberikan pendapat atau opini mereka mengenai diri saya. Saya terus terang sebagai ibunya sampai saat ini suka penasaran ya. Ini anak-anak saya ini punya opini atau punya rasa apa sih terhadap apa yang sudah saya lakukan terhadap mereka. Nah setelah saya tanya dan mereka sekarang sudah beranjak dewasa, saya berkesimpulan bahwa mungkin sampai saat ini ya, selama ini saya kelihatannya kurang bukan mendengar tetapi kurang mengedepankan rasa ya ketika saya mengcoach mereka. Karena bagaimanapun sebagai orang tua kita berperan juga seolah sebagai seorang coach bagi mereka. Nah ternyata menjadi coach sebagai seorang orang tua, dalam hal ini saya seorang ibu, dengan menjadi coach sebagai seorang pemimpin katakanlah di sebuah organisasi, menurut saya itu beda ya. Bedanya adalah saya menyebutnya ada sisi rasa, ada sisi rasio. Nah, kalau berhadapan dengan anak-anak saya, ternyata saya itu tidak membedakan. Jadi anak-anak saya bilang bahwa kalau saya sedang mengcoach mereka itu, Mamam seperti mengcoach klien Mamam gitu ya. Maksudnya gimana? Ya bener-bener rasional banget gitu ya. Memang kita dalam kita melakukan coaching itu kan tujuannya adalah mendorong coach dalam hal ini anak kita atau anak buah kita di kantor untuk dilatih mencari solusi-solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Salah satunya ya. Nah, demikian juga saya kepada anak saya pengen mereka menjadi orang yang mau berpikir, mencari solusi-solusi. Nah, mereka mengatakan bahwa iya benar sih tujuannya itu, tetapi Mamam kalau berhadapan dengan kita itu kurang mengedepankan yang namanya rasa. Jadi rasional sekali. Kemarin sempat ada satu kejadian di mana terasa sekali bahwa sisi rasa yang saya praktekkan di sana itu sangat kurang dirasakan oleh anak-anak saya. Ada satu persoalan, saya memikirkannya sangat rasional sehingga saya lupa mengedepankan rasa atau hati di sini, sehingga akhirnya mereka agak kecewa dengan cara saya menghadapi masalah itu. Jadi saya juga sangat-sangat kaget sebetulnya ketika hal ini mereka kemukakan. Saya baru memahami, baru mengerti bahwa melakukan coaching kepada anak-anak dan kepada anak buah di kantor tentunya sangat berbeda, terutama dari sisi rasa. Kalau kita berhadapan dengan anak kita, sisi rasa ini tentunya perlu mendapatkan porsi yang lebih besar ya. Kenapa? Karena kita punya hubungan batin yang jelas lebih dalam ketimbang hubungan batin kita dengan anak buah di kantor. Jadi coaching merupakan keterampilan yang tetap bisa dilakukan di rumah maupun di kantor. Tetapi mari kita perhatikan ketika kita berhubungan dengan anak kita sendiri, maka sisi rasa ini yang perlu kita sangat perhatikan ya, karena adanya hubungan batin yang erat antara orang tua dengan anak-anak.